Ya, saudara, virus corona COVID-19 kini memang sangat mengganggu kondisi pasar modal. Namun kita sebagai investor, bagaimana cara menanggapinya? Kita akan ulas bersama, sudah ada Pak Alfred Nainggolan. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan pertama nih, Ya. kalau ada dua jenis investor, gitu Ya. kan, ada yang agresif, ada yang konservatif. Langkah apa yang harus dilakukan di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini? Ya, yang pertama tadi kalau bicara masalah konservatif, bisa dikatakan tadi bahwa memang kan bicara konservatif ini menghindari tadi aset-aset investasi, instrumen investasi yang punya risiko yang besar. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini yang banyak mengalami penurunan drastis, yang paling banyak volatilitasnya adalah tadi aset-aset yang punya risiko besar ya, seperti misalnya surat berharga termasuk saham dan juga obligasi. Jadi kalau bicara konservatif mungkin untuk kondisi saat ini memang bisa dikatakan tidak ada banyak perubahan. Selain tadi lebih kepada kondisi standby cash yang mungkin terus mereka bersah kalau melihat kondisi yang seperti ini. Nah, berbeda dengan yang misalnya agresif. Agresif kan memang komposisi atau didominasi tadi aset-aset yang beresiko, di mana dalam 1-2 bulan terakhir aset-aset beresiko memang mengalami penurunan yang cukup tajam oleh faktor eksternal, gitu ya? Bahkan termasuk saham-saham blue chip. Jadi kalau kita lihat bahwa memang sekarang saatnya yang tadi agresif untuk menyikapi tadi perkembangan yang ada di pasar saham kita dan juga pasar obligasi, mungkin lagi lebih menurunkan tadi aset-aset yang cenderung punya risiko yang cukup besar. Khusus bicara soal pasar saham, tadi kan kalau dari percakapan barusan berarti konservatif kalau bisa menghindari masuk saham gitu. Nah, berarti agresif masih boleh gitu. Apakah hanya blue chip saja yang disarankan atau sebenarnya saham tier 2, tier 3 masih oke untuk dikoleksi kondisi sekarang? Iya, sebenarnya tadi bahwa kalau kita lihat dalam kondisi yang saat ini memang ada cukup bisa dibilang cukup signifikan ya. Artinya sekarang pasar bukan bicara masalah kecemasan lagi, tapi pasar bicara masalah ketakutan. Dan kalau kita lihat tadi seharusnya dalam kondisi yang seperti ini tadi emas itu menjadi perburuan karena dia kategori safe haven. Tapi ternyata emas juga mengalami penurunan. Artinya ini yang juga harus dicermati oleh investor atau pasar, bahkan tadi masyarakat untuk yang agresif. Bisa dikatakan kita melihat bahwa untuk kondisi pasar saham memang relatif cukup volatile. Artinya kalau dari sisi timing bahwa mungkin perlu mempertimbangkan kondisi yang ada dan perkembangan informasi yang ada, karena tadi bahwa epicentrum kasusnya ini memang belum selesai bicara masalah virus corona. Jadi maksudnya kondisi kalau investor yang sifatnya agresif ini tidak rajin melakukan pembelian, tapi juga tidak jor-joran melakukan penjualan saham, maksudnya begitu? Betul. Jadi tidak jor-joran melakukan pembelian, meskipun kalau kita lihat bahwa dari sisi harganya di pasar saham kita banyak yang sudah terlihat sangat murah sekali. Intinya ini bukan bicara masalah saham sedang murah, tapi tadi bicara masalah kondisi ekonomi yang memang dilihat pasar sudah begitu mengkhawatirkan. Ini masih sebatas ekspektasi. Nah, tadi untuk melakukan penjualan juga tidak melakukan penjualan atau istilahnya panik ya, karena dalam kondisi seperti ini hampir semua instrumen investasi mengalami penurunan. Artinya apa? Kalaupun kita jual dalam kondisi penurunan, artinya kalau kita pindahkan ke aset yang lain juga hampir sama gitu melakukan hal yang sama. Makanya tadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya seharusnya kan sejatinya bicara masalah instrumen investasi saham itu memang jangka panjang. Jadi memang sekarang memang banyak yang menghantam tadi para pelaku pasar yang memang trader di saham. Memang ini konsekuensinya. Untuk yang agresif kita lihat tadi memang untuk sementara melihat perkembangan, artinya bukan berhenti ya, tapi tadi mungkin lebih tepatnya lagi kalau memang dia merasa cukup nyaman untuk bisa terus melihat saham, mungkin tadi memperhatikan level-level support dari IHSG. Itu timing yang menurut kita paling pas. Yang kedua tadi tidak melakukan pembelian secara melakukan pembelian secara akumulasi, artinya secara cicil beli, itu yang kemungkinan akan jauh lebih bisa meminimalkan resiko, karena kalau kita lihat downside risk-nya pasar saham kita masih cukup besar ke depannya. Berarti dalam kondisi yang sekarang yang